Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan yang dimana tugas satu kami yang membahas tentang dampak pembangunan sirkuit Mandalika. Ribut. Jadi perkenalkan, nama saya Sulfi Wahyudi Ramadan. Saya sebagai moderator pada sesi ini, pada presentasi kali ini. Dan izinkan saya memperkenalkan nama-nama kelompok saya, yaitu yang pertama, Saya Nasril Hanan dengan NIM F1B 021084. Saya Sulman Mausulin. Lanjut. Saya Alus Rizaldi Oktavianto dengan NIM F1B0211108. Saya Aldi Nasrullah dengan NIM F1B021105. baik, untuk pembaca pertama akan dibacakan oleh Saudara Nasril Hanan. Untuk Nasril Hanan, persilakan. Baik, di sini saya akan bacakan mengenai latar belakang dari pembangunan sirkuit Mandalika. Terpilihnya kawasan ekonomi khusus Mandalika sebagai salah satu 10 Bali baru menjadikan Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi objek wisata unggulan di Indonesia dan berperan besar dalam peningkatan sektor ekonomi. Proyek sirkuit MotoGP dan Superbike menjadi ajang prestisius pertama yang diselenggarakan di tempat ini, yang melibatkan banyak pihak dan penyelenggara, serta memberikan kesempatan baik khususnya pada bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Hal ini tentunya juga memberikan dampak langsung kepada masyarakat, baik dampak positif maupun dampak negatif, secara ekonomi, sosial budaya, maupun lingkungan hidup. Berikut adalah dampak positifnya. Dampak positif pariwisata pada event MotoGP di Mandalika dalam segi ekonomi yang berada di lingkungan Kek Mandalika dapat berupa terciptanya kesempatan untuk memulai usaha seperti membuka bisnis penginapan, restoran, atau rumah-rumah makan, kios-kios, dan lainnya, sehingga dapat meningkatkan penghasilan bagi masyarakat setempat ataupun bagi para investor. Adanya para wisatawan yang datang ke Mandalika dan membeli tiket, otomatis secara langsung dapat menambah pemasukan, dapat membuka lapangan pekerjaan baru dari adanya penginapan dan sebagainya, meningkatkan penerimaan pajak pemerintah dan retribusi daerah, serta meningkatkan pendapatan nasional. Nah, ini adalah salah satu gambaran mengenai dampak positif dari pembangunan kawasan Mandalika. Di sini ada pembangunan jalan yang dimana jalan menuju Mandalika sekarang sudah sangat bagus. Kemudian berdirinya banyak-banyak kios-kios untuk bagi para masyarakat setempat. Oke, lanjut. Nah, terus di bagian segi lingkungan hidup. Untuk dampak positif dari segi lingkungan hidup dapat kita lihat yang awalnya belum terdapat apa-apa di daerah Mandalika tersebut, lahannya pun gersang dan tak terurus. Namun semenjak dibuatnya sirkuit ini mulai terlihat tata kelola kota dan tersedianya ruang terbuka hijau yang banyak serta dibuatnya fasilitas publik yang memadai. Hal itu juga terlihat pada antusias lingkungan sekitar saya, yaitu di Sweta ataupun Cakra sudah terlihat susunan tata kelola kota dan juga taman yang rapi agar terlihat teratur dan bersih. Nah, terus di bagian segi sosial budaya, sedangkan dampak positif untuk sosial budaya yang ada di sekitar saya yaitu tentu sembari menonton MotoGP, para wisatawan pun pergi untuk berbelanja atau berkegiatan lainnya, sehingga kita dapat bertemu dengan para wisatawan dan dapat dijadikan sebagai ajang promosi budaya lokal yang kita miliki, serta untuk masyarakat yang berdomisili sekitar Kek Mandalika. Kelompok seni daerah mulai dipersiapkan untuk menampilkan seni tarian daerah guna menambah
semarak event ini. Nah, lanjut. Selanjutnya, dampak negatif dari pembangunan sirkuit Mandalika. Yang pertama pada sektor ekonomi, yaitu kawasan ekonomi Mandalika ataupun lingkungan sekitar saya, yaitu terjadinya inflasi, di mana kenaikan harga tanah yang menyebabkan orang asli dari daerah ataupun Pulau Lombok ini tidak dapat membangun rumah atau mendirikan bisnis. Selanjutnya dari sektor lingkungan hidup. Pada sektor lingkungan hidup, dampak negatif berupa pencemaran lingkungan di daerah Kek Mandalika seperti penumpukan sampah atau adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, lalu membuang sampah sembarangan saat event berlangsung, sehingga dapat menyebabkan bencana alam buatan yaitu banjir. Selain itu, banjir juga dapat terjadi karena adanya pembangunan, penggalian dan lain sebagainya dari proyek sirkuit MotoGP ini. Sedangkan untuk lingkungan pariwisata di sekitar tempat tinggal saya tentunya juga dapat menimbulkan penumpukan sampah karena adanya para wisatawan yang berkunjung. Next. Nah, inilah gambar dari pembuatan sirkuit Mandalika. Itu terjadinya penggusuran di beberapa lokasi atau beberapa dusun. Next. Baik, selanjutnya itu dari sektor sosial budaya. Dampak negatif untuk sosial budaya itu adanya culture shock yang terjadi ketika masyarakat lokal tidak siap dalam menghadapi kebudayaan atau perilaku dari wisatawan asing, misalnya yaitu perjudian, minuman keras, alkohol, dan lain sebagainya. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari apa yang kami dapat dari sirkuit Mandalika ini yaitu pembangunan sirkuit Mandalika ini memiliki dampak yang signifikan, baik positif maupun negatifnya. Dalam segi ekonomi itu, pembangunan sirkuit ini itu memberikan peluang usaha yang baru, meningkatkan pendapatan masyarakat setempat, dan menambah lapangan kerja. Selain itu, event MotoGP juga meningkatkan pemasukan daerah, pendapatan nasional, dan pajak pemerintah. Dalam hal lingkungan hidup, pembangunan sirkuit ini mengubah lahan gersang menjadi tata kelola kota yang lebih baik, menciptakan ruang terbuka hijau, dan membangun fasilitas publik. Namun perlu diwaspadai adanya pencemaran lingkungan dari risiko bencana alam buatan seperti banjir akibat pembangunan dan penumpukan sampah dari wisatawan. Untuk dalam aspek sosial budaya, event MotoGP di Mandalika menjadi ajang promosi budaya lokal dan seni daerah. Namun terdapat tantangan dalam menghadapi culture shock, di mana masyarakat lokal perlu siap menghadapi pengaruh budaya dan perilaku yang berbeda dari wisatawan asing. Secara keseluruhannya, pembangunan sirkuit Mandalika ini tuh memiliki potensi yang besar dalam mengembangkan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan peningkatan pendapatan. Namun, perlu dikelola dengan baik agar dampak negatif seperti inflasi, pencemaran lingkungan, dan perubahan sosial budaya dapat diminimalkan dan keberlanjutan lingkungan masyarakat setempat tetap terjaga. Baiklah, itulah presentasi dari kami dari kelompok 4. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi yang sudah wabarakatuh. memperhatikan. Mungkin hanya itu.